Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di Pulau Rempang merupakan bentuk dari benturan norma dalam hukum administrasi negara. Di satu sisi, negara menggunakan wewenangnya atas investasi proyek strategis nasional. Akan tetapi, di sisi lain, warga negara terus tergerus hak-haknya atas tindakan administrasi yang represif. Perkenalkan, saya Riki Nanda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Airlangga tahun 2024 dengan NIM 172241002. Dalam video ini, kita akan membahas terkait penerbitan Hak Pengelolaan Lahan atau HPL dan Surat Perintah Pengosongan Lahan di Pulau Rempang. Kita akan menganalisis keputusan tersebut apakah berpotensi adanya cacat hukum ditinjau dari wewenang, substansi, dan juga hak berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saat itu terjadi penandatanganan Akta Perjanjian nomor 66 tahun 2004. Pada tahun yang sama, Wali Kota Batam menerbitkan SK nomor KPTS .105/HK /111/2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua. SK inilah yang menjadi dasar hukum keyakinan warga bahwa tanah mereka diakui dan tidak akan digusur. Namun, realisasi sertifikat yang dijanjikan itu mangkrak selama hampir 20 tahun. Situasi memanas di tahun 2023. PT Makmur Elok Graha menggandeng investor raksasa asal Cina dengan nilai investasi 174 triliun rupiah. Pemerintah merespon cepat dengan menerbitkan Permenko Perekonomian nomor 7 tahun 2023 pada 28 Agustus 2023 yang menetapkan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Akibat status PSN ini, pada awal September 2023, BP Batam menerbitkan surat peringatan pengosongan. Puncaknya pada 7 September 2023, aparat memasa masuk untuk memasang patok yang berujung bentrokan fisik di jembatan 4 Barelang. Sengketa ini melibatkan jejaring aktor yang kompleks. Yang pertama, aktor pembuat kebijakan. Terdapat Presiden yang menerbitkan SK nomor 78 tahun 2023 sebagai payung diskresi penanganan dampak sosial dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memberikan status PSN. Yang kedua, aktor pelaksana teknis. Terdapat Badan Pengusahaan atau BP Batam yang memegang hak pengelolaan lahan dan penerbit perintah pengosongan lahan. Ada juga pemerintah Kota Batam yang terlibat dalam perjanjian awal 2004 serta Kementerian ATR BPN yang menerbitkan sertifikat HPL baru di tahun 2023. Yang ketiga ada aktor swasta, yakni PT Makmur Elok Graha sebagai pengembang kawasan Pulau Rempang, serta Group sebagai investor strategis yang target investasi, serta Sinyi Group sebagai investor strategis yang target investasinya memicu percepatan pengosongan lahan. Di sisi lain terdapat Ombudsman RI yang menemukan adanya maladministrasi dalam kasus ini. Selain itu juga ada Komnas HAM dan Walhi yang menggugat adanya dampak lingkungan. Berdasarkan analisis dari fakta yang ada, ditemukan bahwa tindakan BP Batam melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Administrasi Negara. Pertama, pelanggaran terhadap asas kecermatan. Pejabat tata usaha negara bertindak tidak cermat karena menerbitkan perintah pengosongan tanpa didahului kajian sosiologis yang memadai terhadap eksistensi 16 kampung tua. Keputusan diambil tergesa-gesa demi mengejar target waktu investasi. Yang kedua, asas keterbukaan. Proses penetapan lokasi dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik yang bermakna. Warga ditempatkan sebagai objek, bukan subjek hukum. Yang ketiga, aspek kepastian hukum. Pemerintah secara sepihak mengingkari janji legalisasi lahan dalam MOU dan SK Wali Kota tahun 2004. Yang keempat, asas permainan layak atau fair play. Warga tidak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berargumentasi atau membela diri sebelum langsung dihadapkan pada ultimatum eksekusi paksa. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga Pulau Rempang. Yang pertama, melaporkan maladministrasi ke Ombudsman RI serta pelaporan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Yang kedua, wajib mengajukan keberatan kepada Kepala BP Batam dan banding administratif ke Presiden RI. Yang ketiga, mengajukan gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Yang keempat, menguji Perpres nomor 78 tahun 2023 ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yakni UU Agraria atau Hak Asasi Manusia. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik tersebut,
saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk kembali kepada koridor hukum yang humanis, yakni yang pertama dengan menggunakan konsep enclave. Pemerintah mengeluarkan wilayah Kampung Tua dari HPL milik BP Batam. Dengan demikian, investasi dapat berjalan berdampingan dengan warisan sejarah tanpa adanya konflik. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, yakni merealisasikan janji tahun 2004 terkait legalisasi aset berupa tanah dari masyarakat Kampung Tua. Yang ketiga, menghentikan tindakan diskresi yang melampaui batas. Yang ketiga, menghentikan upaya diskresi yang melampaui batas hak asasi manusia dan lebih mempertimbangkan partisipasi bermakna melalui diskusi dan musyawarah mufakat. Dengan demikian, konflik antara pemerintah dan warga negara dapat terhindarkan. Hukum administrasi negara bukan sebagai stempel kekuasaan, melainkan menjadi pelindung bagi warga negara atas kesewenang-wenangan. Saya, Ricky Nanda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.